Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah sekalian, para bapak ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya bagi kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi yang ke-24 di bulan Ramadan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Jadi hari yang kedua pertemuan kita di tempat ini, yang semoga pertemuan seperti ini telah menjadi saksi bagi kita sekalian ketika kita memang membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu sama lain di antara kita mengenal dan mengetahui bahwa kita pernah duduk bermajelis di sini untuk membantu memberikan syafaat, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada kita sekalian.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang kedua ini kita mengambil bahasan tentang mengakhiri bulan Ramadan. Yang lebih sempitnya lagi, jangan mengakhiri Ramadan dengan dosa. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lupa. Tentu kita ingat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi orang yang melakukan ibadah siam dan qiyam di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bagi orang yang melakukan hal tersebut, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapusnya dosa-dosa yang lalu. Nah, dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika puasa, ketika qiyam Ramadan, maka ini dikaitkan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Yang artinya, kalau hanya beberapa hari saja, entah itu puasanya, entah itu qiyamnya, maka bagaimana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia hanya puasa beberapa hari saja. Qiyam hanya beberapa malam saja. Padahal Nabi menyebutkan man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Yang kita tahu bahwasanya bilangan bulan Hijriah tidak lepas dari 29 hari atau 30. Nah, bagaimana dengan yang hanya mengerjakan 1, 2, 3 atau beberapa hari dari hari-hari Ramadan? Maka itu hakikatnya mengakhiri bulan Ramadan padahal belum selesai Ramadan pada dirinya. Jadi seakan-akan Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Sementara sisanya adalah hari-hari yang lain seperti di luar bulan Ramadan. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari salah satu ayat yang dibacakan oleh Al-Imam Fidhullah Ta'ala dalam salat subuh kita tadi. Ya, ketika kita bahas ini, tujuannya jangan sampai kita ikut-ikutan. Maksudnya mengakhiri Ramadan, padahal Ramadan itu belum selesai dari kehidupan kita. Ya. Meskipun di sana banyak orang-orang yang sudah mengakhiri Ramadan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Ya, tadi salah satu ayat yang dibacakan oleh Imam subuh kita fidhullah taala. Ketika Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perkara yang buruk, yang jelek itu tidak sama dengan perkara yang baik. Yang artinya beda. Walau a'jabaka kasratul khabith. Sekalipun yang buruk, yang jeleknya ini banyak, maka jangan disamakan, jangan dianggap benar. Dan terkadang sikap sebagian dari orang, dari kita, ketika ada sesuatu yang salah, keliru, ya, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, akhirnya jadikan pembenaran, jadikan dalih bahwa hal tersebut lumrah, berarti benar. Padahal enggak.
Maka harapannya, apa yang nanti akan kita bahas ini, agar kita tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengakhiri Ramadan, baik mereka mengakhirinya di awal-awal Ramadan, mereka mengakhirinya di pertengahan, di 10/3 terakhir, bahkan na'udzubillah, yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan juga kepada kita sekalian, mengakhiri Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena tidak sedikit juga yang melakukan perbuatan dosanya ini besar bahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali mengingat janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min atau nama lain dengan surat Ghafir, yang menjanjikan bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan olehnya, akan diijabah olehnya azza wa jalla. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memperkenankannya, mengabulkannya. Ayat yang ke-60 dalam surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, Rabb kita semua itu Allah Azza wa Jalla, berfirman, berdoalah kalian padaku, niscaya aku akan perkenankan, mengabulkan untuk kalian. Bahkan kalau kita ingat kembali, salah satu ayat yang yang terselip di ayat-ayat tentang puasa. Ketika di 183, 184. Ini berkaitan dengan ahkam puasa Ramadan secara khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya 186 berarti ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diriku, maka jawab, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan. Aku kabulkan di antara hamba-hambaku yang berdoa kepada aku. Akan tetapi, di sisi yang lain, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita sekalian, ada orang yang mengamalkan dua ayat tadi. Ayat yang ke-60 dalam surat Ghafir. Ayat yang ke-186 dalam surat Al-Baqarah tadi. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya Azza wa Jalla. Bahkan pada orang tersebut sebenarnya banyak sebab-sebab yang dengan sebab itu sebenarnya doa bisa dijabah. Tapi di sisi yang lain, Nabi katakan wa mat'amuhu haram. Wa mashrabahu haram.
wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu kama qala alaihi salatu wassalam. Tapi sayangnya orang yang bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikonsumsinya itu baik makanan, minumannya, pakaiannya, tumbuh kembangnya dia itu dari perkara yang haram. Maka bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah doa-doanya itu? Padahal di dalam 2 ayat yang tadi sudah disebutkan, janji Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Ternyata di sana ada yang salah. Ada yang keliru gitu kan dalam doanya. Dia menghadirkan atau bahkan ada pada dirinya sesuatu yang mencegah pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada bahasan kita. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan ampunan bagi orang yang melakukan puasa Ramadan, qiyam Ramadan, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ia meruntuhkan. Ya. Dia gugurkan sendiri di akhir Ramadan tersebut. Jadi bagaimana bisa mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lawang dianya mengakhiri kehidupan Ramadannya itu yang harusnya sampai dengan akhir Ramadan tiba. Sampai akhir Ramadan berakhir dan tiba Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kita mulai dari bagian yang pertama. Mengakhiri Ramadan di awal-awal Ramadannya. Meskipun ini sudah berakhir dari kehidupan kita, alhamdulillah. Ya. Kan kita bisa melihat ketika pemandangan yang tidak asing dan ini Masya Allah sering sekali kita jumpai dan kita tidak pungkiri hal itu. Orang-orang yang nggak pernah datang ke masjid, ke musola. Begitu ramai, antusias ketika di awal-awal Ramadan. Bahkan antusias mereka untuk mendatangi masjid musola untuk melaksanakan salat sunnah. Yaitu salat tarawih. Qiyam Ramadan. Lebih besar dibanding ia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang wajib yang lainnya. Zuhur, asar, maghrib, atau bahkan subuh. Sampai orang yang nggak sholat pun misalkan ikut serta. Tapi ternyata kuat hanya beberapa hari saja. Ya. Kuat hanya beberapa malam saja. Berarti orang tersebut sudah mengakhiri kehidupan Ramadannya dengan tragis. Bahkan ya kembali kepada kebiasaan sebelum. Ya tarawih tidak dikerjakan lagi. Sholat fardunya juga sama ditinggalkan kembali. Padahal Ramadan masih lama. Tapi dia sudah mengakhiri Ramadan tersebut. Dia kembali dengan kebiasaan buruk sehari-harinya. Demikian pula yang kita jumpai juga ketika beberapa hari Ramadan telah berlalu. Ya alhamdulillah ada kesadaran dari saudara-saudari kita sekalian yang punya usaha. Ya menyediakan atau memfasilitasi orang-orang untuk makan, minum gitu kan ya. Bisa kita katakan warung nasi atau yang semisalnya. Di awal-awal tutup. Tapi yang amat sangat disayangkan setelah beberapa hari Ramadan berlalu, warung tersebut buka. Memfasilitasi orang-orang yang nggak mau puasa. Padahal diri mereka sadar, malu. Dengan menutup ya sebagian area di warung nasi tersebut. Mereka sadar sebenarnya yang dilakukan mereka salah. Lalu timbul pertanyaan. Bukankah kita mengetahui dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengkhabarkan ketika awal mula dari malam Ramadan, pintu-pintu langit
Nah, pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan itu dibelenggu. Ya, masalahnya bukan ada pada syaitannya. Yang masalah ada pada diri orang tersebut. Ya, jadi kenapa seseorang itu sudah mengakhiri Ramadan, padahal Ramadan masih panjang ketika itu? Yang pertama, ketika dari jiwa orang tersebut yang buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bagian dari an-nafas gitu ya, jiwa. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Bahwasanya sebagian jiwa diri seseorang ini ya memang lebih suka cenderung kepada yang buruk-buruk. Di sana ada syahwat yang melampaui batas. Jadi kalaupun syaitan terbelenggu, tapi diri dianya sudah terkondisikan dengan perbuatan dosanya. Maka nggak kuat lama dengan bulan Ramadan itu. Hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa malam saja. Kemudian ma'asyiral muslimin. Bagian berikutnya, meskipun ini sebenarnya masih banyak gitu kan, tapi kita bisa melihat di sana orang-orang sudah mengakhiri bulan Ramadan dari kehidupan mereka. Maka bagaimana untuk mendapatkan janji Nabi alaihi salatu wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian kita bawa kepada keadaan kita sekarang ini. Di 10 akhir di bulan Ramadan ini. Yang kalau Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan yang baik bagi kita sekalian. Dengan tafarruknya beliau alaihi salatu wasallam untuk beribadah betul secara maksimal di 10 akhir. Ditandai dengan kesibukan beliau alaihi salatu wasallam untuk iktikaf. Yang otomatis jauh dari istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian di malam harinya beliau melakukan mudarasah dengan Jibril alaihi salam. Yang kemudian Aisyah pun radhiyallahu taala anha menyebutkan beliau alaihi salatu wasallam ijtihad, betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yajtahid fi ghairi. Yang beliau tidak lakukan di luar Ramadan itu. Itu keteladanan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tapi sebagian dari umat beliau alaihi salatu wasallam yang konon pengakuannya adalah cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam, jauh dari apa yang dituntunkan oleh baginda kita Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Malah yang terjadi konsentrasi ibadahnya sudah mulai buyar. Ya. Ambiar. Pikiran bagaimana nanti ketika Lebaran. Bagaimana menyiapkan baju-baju barunya. Menu yang akan disajikan, yang dihidangkan, atau bahkan yang dibuat barangkali. Kalau kita bawa bahasan mudik kemarin, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala memikirkan untuk mudik kampung halaman, ketemu orang tua, sanak famili gitu. Dengan apa yang sudah kita bahas sebagiannya, semoga menjadi bagian dari pahala. Tapi menyibukkan dengan sesuatu yang melalaikan dari kewajiban dia selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau kita bawa kepada mengakhiri Ramadan di awal-awal. Ya karena memang dari awalnya. Maaf sudah malas
kurang produktif di bulan Ramadan ini. Malah dijadikan dalih pembenaran untuk apa? Bermalas-malasan dengan banyaknya tidur itu. Padahal kalau kita ingat kembali momen Sya'ban yang dijumpai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memulainya dengan puasa. Memperbanyak di sana. Karena di sana ajang untuk pembiasaan diri. Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan itu, sang jiwa tadi, yang Allah katakan, inna nafsa la'ammaratun bisu, ternyata sudah di-setting untuk yang baik-baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berhasil, sukses, bisa melalui Ramadan demi Ramadan sampai dengan akhirnya. Nah, sementara sebagian dari kita startnya telat. Yang isinya tadi gagal di awal-awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Maka ini di antara hikmah ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah memulai duluan di bulan Sya'ban itu. Ya. Dan kalau kita ingat dengan apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala tentang Sya'ban, Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang baca Quran. Karena sudah ada pembiasaan, sehingga nanti ketika di bulan Ramadan lebih enak lagi. Dari sisi baca, setidaknya itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi selain masalah yang sudah disebutkan, sebagiannya di bagian yang pertama orang-orang yang mengakhiri bulan Ramadan. Dan tadi secara khusus bahasan kita poin berikutnya di akhir Ramadan. Ketika sebagian orang mengakhiri kesucian, kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Padahal tadi Nabi sudah mengatakan syaitan itu dibelenggu, diikat. Tapi tadi karena faktor kebiasaan yang salah, yang keliru, bahkan ini meningkat sependek yang saya tahu. Ketika ada kebiasaan buruk, dan ini dosa sebenarnya, bahkan dosa besar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengharamkan praktik riba dengan berbagai jenis macamnya. Yang terjadi apa? Tadi di akhir Ramadan, pikirannya sudah mulai buyar tadi. Dengan persiapan-persiapan Lebaran, yang sehingga ada yang lebih penting untuk didahulukan, akan tetapi mendahulukan tadi perkara-perkara dunia. Nah ini yang lebih parah lagi. Penukaran uang baru. Yang kita memaksakan diri. Biasanya memang betul ada kebaikan. Idkhalus surur pada mungkin orang tua kita, sanak famili kita, dengan apa? Memberi sedikit atau banyaknya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa harta kepada orang-orang memberikan THR gitu kan. Kepada orang tua, kepada kakak, adik, ponakan, sepupu dan seterusnya. Tapi ternyata yang terjadi ketika tadi memenuhi kebutuhan hal tersebut, memaksakan diri untuk memberikan kepada merekanya berupa uang baru. Sementara uang baru didapat dari melakukan transaksi riba. Dan kalau kita mencermati, gitu kan, banyak orang-orang yang melakukan praktek hal tersebut. Dia menawarkan jasa, katanya begitu, penukaran uang baru
Yang ternyata di sana ada selisih antara uang baru dengan uang lama. Karena kebiasaannya tadi, memaksakan diri untuk membagi-bagi ini dengan uang baru. Padahal sama saja kok uang baru dengan uang lama itu nilainya kan gitu. Lalu kenapa ketika terjadi pertukaran uang lama dengan uang baru ini, justru di sana ada selisih. Entah sekian ribu rupiah untuk yang misalkan sekian ratus ribu atau sekian juta. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan tentang masalah pertukaran barang atau komoditi riba, baik itu emas, perak, bahan makanan pokok, kurma, gandum, dan juga al-milh. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah. Kemudian setelah menyebutkan setelahnya beberapa jenis bahan makanan pokok, Nabi menyebutkan maslan bimithli, yadan biyadin, sawa bisawa. Harus sama, harus senilai, harus tunai, harus cash. Nah ini. Dan Nabi mengatakan kalau ada orang yang minta tambahan atau bahkan menambah, faqad arba, maka telah melakukan praktik riba. Ya. Dan tentu tidak asing bagi kita sekalian bagaimana pelaku orang-orang yang menjalankan praktik riba ini. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perangi di dunia dan juga di akhirat nanti. Allah musnahkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Jadi bagaimana yang seperti ini? Kalau misalkan kita katakan, ya yang lain seperti itu, gitu kan, ikut-ikutan. Ya tadi, yang namanya kebaikan, keburukan itu tidak sama. Dan memang kita tidak boleh niru kan. La yastawil khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Sekalipun perkara yang buruk, yang jelek, yang berbau dosa ini banyak, sudah merajalela bukan berarti menjadi pembenaran. Bahwasanya hal itu betul. Oke sudah. Jangan kita paksakan untuk tadi memberikan kepada orang-orang yang kita cintai dengan uang baru sementara kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Kalau kita berikan uang, ya misalkan nggak baru pun ya sudah nggak apa-apa. Mereka akan terima insya Allah. Dan sebenarnya kalau kita ingin lebih telaten, taruhlah misalkan. Tanpa harus capek-capek misalkan kita. Ya. Insya Allah di sana juga ada orang-orang baik yang memberikan jasa bantuan misalkan mungkin siapa yang ingin menukarkan uang baru. Tapi mereka memang sadar, ngerti gitu. Sehingga apa? Tidak ada tambahan sama sekali. Tapi mereka menawarkan diri dengan nilai yang sama. Atau kitanya nih misalkan, mulai dari sekarang, mulai dari tahun ini misalkan. Kita sebagai orang tua, nah, tentukan anak-anak kita, putra-putri kita mendapatkan uang-uang baru itu. Ya kan gitu. Ya sudah, uang-uang baru yang dikumpulkan, yang didapat oleh anak-anak kita itu, ya udah itu dijadikan bahan nanti untuk tahun depan. Diamankan. Nanti biar yang ini nanti ketika untuk kebutuhan anak-anak ditukar dengan uang yang biasa. Jadi yang baru ini nanti akan digunakan tahun depan. Ya. Kalau kita masih menginginkan untuk ngasih itu dengan uang yang baru. Dan terlalu memaksakan sebenarnya sih. Apalagi tadi harus menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingat masa-masa kecil dulu, ya. Ketika kebiasaan buruk dan ini dosa. Tapi dulu rada mending dibanding yang sekarang gitu kan, tapi tetap saja salah. Kalau dulu anak-anak kecil ketika mereka minta-minta itu, ya, yang pakai alat-alat musik gitu kan ya, itu biasanya di akhir-akhir Ramadan, gitu. Di akhir-akhir Ramadan. Meskipun tetap salah gitu ya, dengan alasan mereka karena sudah membangunkan kata gitu kan ya, orang-orang yang tertidur sehingga mereka bisa sahur gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Baru lewat beberapa hari di bulan Ramadan itu sudah ada kegiatan minta-minta, plus dengan pelanggaran berikutnya dengan alat-alat musik berkumpul di sana. Nah, kalau di sekarang ini kan kita, apalagi di akhir-akhir, kita dapati banyak memang seperti itu. Ya, sudah mulai marak. Ditambah lagi ketika yang mereka lakukan tadi, minta-minta, memainkan alat-alat musik, ditambah mereka orang-orang yang nggak puasa kebanyakan, sebagian besarnya nggak sholat. Dan pernah dijumpai sampai malam pun juga masih itu minta-minta. Ya. Jemaah sekalian yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan meminta-minta ini, para ulama rahimahullah taala menetapkan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang cukup banyak berkaitan dengan larangan meminta-minta ini, meskipun ada pengecualian gitu ya. Diperkenankannya sebagian orang untuk meminta-minta. Akan tetapi ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal dari meminta-minta ini adalah haram. Haram. Kita perhatikan apa yang disabdakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya selain diri bulan Ramadan juga, ya maaf, sebagian orang menjadikan minta-minta ini menjadi bagian dari mata pencahariannya kan. Kita dapati di, maaf, lampu merah perempatan gitu kan. Kita jumpai itu. Dan kita pun juga sebenarnya mendapatkan info gitu. Kabar kalau sebagian dari mereka itu sebenarnya orang yang kaya bahkan. Mungkin lebih kaya daripada kita. Gitu kan. Mereka punya kendaraan. Cuma ketika dalam aksinya, nah, mereka mengenakan pakaian-pakaian penampilan-penampilan yang ya mengundang orang lain untuk iba dan kasihan. Mulai dari yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura, fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir." Ketika ada orang yang minta-minta kepada manusia, ngemislah bahasa kitanya gitu kan. Maka sebenarnya sejatinya orang itu apa yang diminta itu, ya kalau secara penilaian kita orang itu butuh, maaf, uang misalkan. Artinya untuk sesuap nasi dan seterusnya. Tapi sebenarnya Nabi katakan yang ia lakukan ini, minta-mintanya ini adalah minta bara api. Bal yastaqil. Terserah dia mau minta sedikit atau banyak tergantung yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi sebenarnya yang diambil oleh si peminta-minta ini adalah bara api nanti di akhirat.
Yang Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang hal ini. Dan ini juga nanti disinggung juga tentang mengakhiri bulan Ramadan dengan minta-minta. Kita jangan ngompor-ngomporin anak-anak kita tuh untuk menjadi pengemis di hari raya. Ya, minta itu ke om itu, ke uang itu, ke terus jangan. Meskipun dia di sana ada momen pembagian dari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tadi jangan tutup Ramadan dengan minta-minta. Meskipun bukan untuk kita, tetapi untuk anak kita misalnya. Malah kita mengajarkan kepada anak kita. Itu ada om ini, atau ibu ini, ada ini. Minta itu. Mumpung lagi bagi-bagi uang. Ancaman berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atul laham. Orang-orang yang suka minta-minta ini pada orang lain, kelak nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri dia itu nggak ada sekerat daging pun. Ya. Kebayang tuh kalau misalkan maaf manusia saja dalam keadaan normalnya kita ini gitu kan. Melihat ada bagian tubuh yang luka barangkali gitu kan. Atau misalkan nggak sampai luka lah, mungkin kayak lecet barangkali. Ya, bernanah gitu kan. Daging kan masih ada kan itu. Itu pemandangannya sudah nggak enak bagi kita. Nah bagaimana kalau nggak ada ya sama sekali? Dengan misalkan maaf kita dapati orang-orang yang cacat saja misalkan. Atau tadi yang sakit. Pada tubuhnya terdapat tadi. Ada yang kurang. Kita sih ngelihatnya nggak enak. Nah bagaimana nanti di akhir? Betapa malunya gitu kan. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan tentang seharusnya kita ini gitu kan, menjadi orang yang tangannya di atas bukan di bawah. Dan ini sebenarnya menjadi solusi sebenarnya sih, cuma ya memang perlu dioptimalkan lebih lagi. Ketika sebagian orang yang menjadikan minta-minta ini sebagai profesi mata pencaharian sehari-harinya, beralasan karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, kalau misalkan tadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kelebihan harta tanpa diminta-minta gitu kan, langsung memberikan, langsung berderma, langsung memberikan kepada yang membutuhkan. Insya Allah selesai. Baik dengan sedekahnya, baik dengan infaknya, baik dengan wakaf, baik dengan zakatnya gitu kan. Akhirnya kan masalah-masalah ekonomi ini tertutupi. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnal mala fi qamis shalah wa ita'iz zakah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta itu agar yang namanya salat itu bisa tegak, bisa berjalan. Demikian pula zakat, untuk ditunaikan zakatnya. Yang artinya kekuatan harta ini bisa menopang, menunjang masing-masing di antara kita untuk terus beribadah kepada Allah. Karena ketika sebagian orang yang tadi yang kurang mampu, butuh bantuan, ketika tidak disupport dari sisi masalah dana, harta, ini menjadikan dia berpaling. Dari yang seharusnya beribadah dengan beralasan, oh, saya seperti ini kenapa? Banting tulang untuk ini dan itu. Beralasan
yang sehingga naudzubillah memilih agama yang lain sehingga keluar dari agama Islam karena tekanan ekonomi. Karena kalau diberdayakan, itu tadi kekurangan-kekurangan yang ada pada sebagian dari saudara-saudara kita sehingga menutup jalan-jalan untuk melakukan perbuatan dosa, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, disupport kan. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian untuk betul-betul memperhatikan masalah ini. Kelebihan yang ada pada diri kita sekalian dari sisi harta, ini membantu saudara-saudara kita sekalian sehingga mereka tidak minta-minta akhirnya. Karena tercukupi. Bahkan kalau kita bawa kepada ya kegiatan rutin yang ada di kita sebagian dari orang-orang yang mampu kan gitu kan. Ketika memberikan sebagian hartanya dalam rangka zakat mal maupun zakat fitri gitu kan. Ya tujuan kan ke sana, jangan sampai maaf orang yang nggak mampu ini, orang fakir, orang miskin ini jangan sampai minta-minta di hari tersebut. Hari dicukupi kebutuhan. Bahkan sebagian ulama rahimahullah taala berpendapat bahwa ketika memberikan zakat mal sudah difokuskan untuk 1-2 orang sehingga pengasihnya banyak. Sehingga orang tersebut misalkan ada beberapa orang yang orang mampu, fakir, miskin. Ketika diberikan suntikan dana yang cukup besar, akhirnya apa? Dia bisa manfaatkan dana yang cukup besar tersebut dari zakat itu misalkan. Untuk apa? Bisa dikatakan sebagai usaha atau modal. Sehingga apa? Dia nggak perlu minta-minta lagi. Dia cukup nanti untuk kebutuhan sehari dengan adanya sebagian dana yang bisa dia golang, bisa olah. Sementara kalau misalkan ngasihnya sebagian kan kuat untuk beberapa hari saja. Kemudian ya untuk tahun berikutnya dia tetap sebagai seorang mustahiq zakat. Ya. Bukan orang yang punya kecukupan. Padahal di antara hikmahnya ada syariat zakat. Adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini bahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup tadi. Kalaupun tadi sebagian orang sudah mengakhiri Ramadan mereka. Baik di awal, di pertengahan, atau bahkan di akhir. Tapi untuk kita sekalian, jangan sampai kita mengakhiri sebelum waktunya berakhir. Tapi masihlah lanjut gitu kan. Perjuangan kita masih beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu Lailatul Qadar ini di malam keberapa. Meskipun indikasi-indikasi dari awal tanggal atau malam 21 itu kan sudah ada. Kemarin yang 23-nya misalkan. Berarti kan masih ada PR nanti malam 25, 27, 29. Bahkan sebagian ulama pun rahimahullah ta'ala mengatakan bisa jadi di malam-malam yang genap juga. Ya, jadi jangan biarkan kita mengakhiri Ramadan kita baik dialihkan kepada perkara-perkara yang mubah. Kan tetapi kita manfaatkan akhir-akhir dari Ramadan ini untuk lebih maksimal sehingga ampunan bisa kita raih dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai juga kita mengakhiri Ramadan dengan perbuatan dosa. Baik yang tadi dibahas ataupun yang lainnya. Dan saya ulangi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jaba kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah bahwasanya perkara yang baik, perkara yang buruk tidak sama. Antara pahala dan dosa ini tidak sama. Antara taat dan maksiat ini tidak sama. Dan jangan disamakan. Meskipun di sana banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kesalahan, kekeliruan. Banyak yang melakukannya. Tapi jangan sampai kita
terpedaya sehingga menjadi pembenaran untuk dibenarkan perbuatan dosa tersebut. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Ya Allah taala alam bisawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barangkali ada beberapa menit ke depan ada hal yang mau disampaikan. Falyatafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kalau menurut imam tapi kita pada berpuasa? Gimana kalau sampai berpuasa seperti apa orang itu? Yang kedua gimana Bapak? Oke. Yang kedua tadi? Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Jazakallahu khairan juga atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya yang di sana memerintahkan untuk puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kemudian ya kalau kita kaitkan dengan bahasan kita, ya, bahwasanya sebagian orang dia menjalankan tapi tidak sampai tuntas. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam surat Al-Hujurat, di sana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang muslim, kita katakan gitu, dengan orang yang beriman. Ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami sudah beriman. Ya, kami mukmin. Tapi Allah katakan, qul lam tu'minu. Kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslam. Tapi katakan, kita sudah menjadi seorang muslim. Berarti di sana ada perbedaan. Ya. Memang derajat mukmin itu di atas muslim. Dan tingkatan yang ketiga adalah muhsin. Sebagaimana disebutkan Masya Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala dalam al-usul al-thalathah, ya, berkaitan dengan tingkatan dalam Islam itu, ya Islam dulu, kemudian iman dan ihsan. Kemudian, kalau kita lihat di ayat yang setelahnya, Allah memberikan penjelasan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Dan tidak ada keraguan sedikit pun pada diri mereka. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan harta maupun diri-diri mereka. Singkatnya, ketika seorang muslim hanya baru pengakuan, ya, ikrar bahwasanya dia bukan orang kafir. Ya, dia bukan orang kafir. Kemudian yang namanya seorang mukmin, selain dari sisi Islamnya ada, realisasinya ada dari rukun-rukun Islamnya itu. Jadi tidak hanya sebatas pengakuan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Tidak. Akan tetapi yang namanya orang beriman itu mengaplikasikan apa yang diikrarkannya itu berupa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika tadi disebutkan orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak hanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbnya, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Rasulnya. Tetapi ada aplikasinya, dan di antara aplikasinya ya sholat juga, ya puasa juga gitu. Dan kalau kita ke ayat yang ketiga dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang-orang yang beriman itu yang memang menerapkan konsekuensi dari Islamnya itu. Sementara kalau misalkan kita bawa kepada sebagian orang yang hanya puasa beberapa hari, maka kita katakan ini bukan beriman. Maka kan Pak nggak mampu gitu kan untuk bisa menuntaskannya sampai akhir. Tingkatnya masih muslim. Ya. Makanya di sana disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Dan semoga kita dijadikan bagian dari orang yang beriman. Kemudian bagian yang kedua, berkaitan dengan Lailatul Qadar. Secara singkat, ketika kapan penentuan Lailatul Qadar itu terjadi? Jadi seperti yang sudah disinggung, ada kemungkinan di malam genap juga, selain juga malam ganjil. Meskipun malam-malam ganjil ini lebih dirojihkan, lebih diunggulkan. Bahkan sebagian madhab juga, sebagian ulama, mereka memastikan Lailatul Qadar ini di malam 27 Ramadan. Kemudian berkaitan dengan untuk memastikan, bukan memastikan sebenarnya, untuk mengetahui apakah tadi malam itu Lailatul Qadar atau tidak, kita lihat keadaan lagi sekarang ini nih. Kita lihat apa yang terjadi pada matahari ketika terbitnya itu. Bagaimana di agak siangannya itu. Apakah menyengat atau tidak. Kan kalau matahari dalam sehari-hari kitanya kan untuk melihat matahari itu apa namanya, silonya tuh mata nggak kuat sama sekali. Tapi kalau kita bisa melihat matahari ya meskipun tetap ada silo, tapi nggak terlalu apa ya, ke mata tuh nggak terlalu yang menyengat lah gitu. Terus suasana malamnya beda kerasa. Berarti roh kita untuk melakukan ibadah tuh kerasa. Kalau misalkan di hari-hari sebelum Lailatul Qadar kita ada rasa malas, tapi di sana tuh ada kayak semacam panggilan untuk kita lebih semangat di sana. Ya karena suasananya mendukung gitu kan, mudah untuk melakukan ibadah. Kemudian apakah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini hanya untuk orang-orang yang berada di masjid? Tidak. Ya, enggak. Dan kita perlu difahami Lailatul Qadar ini bukan di tengah malam. Malam menurut pandangan syariat itu mulai dari maghrib, itu malam. Sampai dengan subuh. Nah, sementara sebagian dari kaum muslimin di waktu tersebut gitu kan, ya memang ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang di jalan. Nah, selagi di waktu rentang waktu itu dari maghrib sampai dengan subuh, ketika ada kebaikan yang dilakukan, amalan soleh yang dilakukan, maka mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Meskipun ukurannya beda antara satu orang dengan yang lain, karena bergantung amal yang dilakukan oleh orang itu. Ya, bisa katakan yang dapatnya banyak-banyak, sedikit ya sedikit kan. Tapi misalkan dari maghrib sudah kelihatan yang sholat wajibnya. Baik dari maghrib itu, isya, qobla, dan ba'diyah barangkali. Sudah ada ngaji. Orang-orang yang ada di rumah misalkan ya kalangan kaum muslimat misalkan yang mungkin lagi berhalangan gitu kan, juga bisa dapat.
Jadi tidak difahami hanya untuk orang-orang yang di masjid. Cuma kan gitu. Antara di masjid dengan yang di rumah itu kan beda suasananya. Kalau di masjid lebih maksimal, termotivasi. Karena apa? Yang lain di sekitarnya tuh, Masya Allah, pada antusias dengan ibadah. Sementara kalau di rumah, nah, kan gitu. Lebih nyaman untuk istirahat. Maka tidak dikhususkan untuk mereka-mereka yang berada di masjid. Hari bisa juga kita dapatkan keutamaan Lailatul Qadar di rumah ataupun di tempat yang lain selagi orang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyam dengan ketaatan-ketaatan meskipun ada makna secara khusus baik dari sisi salat maupun tilawah. Kemudian soal berikutnya yang ini dari Pak Wan barangkali. Bismillah, izin bertanya, mohon penjelasan supaya dalam penukaran uang baru tidak terkena riba. Syukran. Ya tadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah, al burru bil burri, wasy-syairu bisy-syair, at-tamri bit tamri wal malh bil milhi. Kama qala alaihi salatu wasallam, matlan bimitlin yadan biyadin sawa bisawa. Maka ketika dalam penukaran uang antara yang lama dengan yang baru harus sama nominalnya. Jadi misalkan saya punya uang tidak baru 1 juta. Saya ingin mendapatkan uang baru 1 juta juga. Maka kalau kita misalkan mudahnya kita lihat apa yang terjadi di bank gitu loh. Ketika misalkan saya ingin menukarkan nih uang lama saya nih, uang nggak barunya ini misalkan saya menukar 1 juta. Kan dari pihak bank ngasih 1 juta juga. Nah, maka itu yang benar. Sementara kalau kita lihat penukaran yang ada pada orang-orang gitu ya, yang menawarkan jasa penukaran uang, kemudian di sana ada embel-embel, ada uang administrasinya. Entah itu 5.000, 10.000, maka yang seperti itu riba. Karena pada selisih kan, yang ini 1 juta, yang ini 1 juta 15.000 misalkan. Ya kan gitu. Tapi kalau untuk yang di pihak bank itu kan enggak. Misalkan saya tadi nukar, gitu ya. Ini 1 juta, terus kita dapat yang baru 1 juta juga kan gitu. Dari pihak bank nggak mengambil jasa sini. Ya. Jadi harus sama. Ketika terjadi pertukaran uang lawas, maksudnya uang lawas itu yang jelek lah bisa kita katakan dengan uang baru. Kalau ada yang beralasan, ya itu kan upah saya. Kan saya capek ngantri di banknya. Saya bolak-balik ongkos transfer. Akad yang terjadi itu kan bukan ijarah gitu ya, bukan jasa. Kecuali sih misalkan saya nyuruh, nih tukerin ke bank, nanti saya kasih upah, kan wajar. Kalau ini kan enggak, dia menjual, kan gitu, menjual uang dengan uang, sementara harus sama ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala a'lam. Mangga Bapak. Bicara anak itu pada malam tadi. Ya, Terus bagaimana uang dan dunia ini contoh saja antara Indonesia dan aku bilang macam ya, itu bagaimana pengertian kebijakan kan pemikiran saya jatuhnya turunnya akibat itu bersamaan ya, pada antara Indonesia dan Arab berlaku ya. jadi perubahan jam luar biasa panjang dari 12 jam satu malam luar biasa. Ya, berkaitan dengan adanya perbedaan waktu antara di kita misalkan di Indonesia dengan negara-negara yang lain yang memang di sana ada selisih waktu. Kemudian bagaimana dengan terjadi Lailatul Qadar? Kalau kita ingat juga dengan hadis nuzul Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Kemudian kan antara ya Indonesia saja misalkan gitu yang terbagi 3 wilayah saja sudah ada perbedaan. Lebih-lebih misalkan di daerah atau negara-negara yang lain. Maka kita mengimani apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam dan juga dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa tadi misalkan Lailatul Qadar atau turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita hanya mengimani, adapun teknis nah kan gitu ya. Teknis bagaimana kalau ini nah ini di luar pengetahuan kita,
Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, entah bagaimana gitu. Ya, karena yang terpenting bagi kita ini adalah kita memposisikan kita di sini. Ibaratnya ini yang difikirkan oleh kita di Indonesia, ya berarti kita fokus hanya untuk di Indonesia wilayah barat. Oh, berarti mulainya misalkan jam 6 sampai dengan misalkan sekarang subuh 4:30 misalkan gitu ya. Nah, berarti durasinya di sana. Adapun misalkan di negara yang lain belum atau sudah mendahului, misalkan di waktu Indonesia Timur atau Tengah, ya ini menjadi urusan mereka di sana. Jadi mereka punya waktu sendiri gitu kan. Ya, mereka punya waktu sendiri yang tentu dikatakan beda kalau kita menilai dari waktunya kita kan. Tapi bagi merekanya gitu kan. Karena di waktu tersebut mulai dari maghrib sampai dengan subuh ya memang bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya sudah itu. Hari masing-masing gitu. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Iya. Iya. Nah, ya untuk minta-minta dengan apa yang ada pada misalkan kita di sini peserta itikaf barangkali gitu kan, atau di masjid mana, musola mana mengadakan buka puasa bersama. Kalau ada orang yang ikut serta dalam kegiatan buka puasa bersama, atau yang menerima, kalau misalnya di pinggir jalan kan ada sebagian orang-orang yang baik, Masya Allah gitu, ada seorang atau beberapa orang kelompok yang memberikan takjil misalkan. Kan kita bisa membedakan antara yang minta dengan bahasanya dikasihkan. Jadi kalau ada orang yang di masjid di sana, misalkan, oh di sini ada orang yang ngasih buka puasa nih sudah, itu bukan bagian dari minta-minta. Ya kita mengerti lah, misalkan minta sini, minta, nah gitu kan, minta ini, minta ini. Sementara kalau yang tadi misalkan di masjid berdiam diri, kemudian ada yang ngasih gitu kan, bukan bagian dari minta-minta. Ya Allah taala alam bisawab. Cukup ya, biar kita bisa melaksanakan sholat syuruknya. Kita akhiri dan insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya di esok hari dengan mengurai apa yang kau pinta, saya lupa judul secara lengkapnya gitu. Mengurai rajutan yang telah kau pintal. Di pertemuan yang akan datang besok hari insya Allah ta'ala di pertemuan kita yang terakhir. Dan kita akhiri dan mohon maaf sebenarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun jawaban. Walaupun minkum subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.